maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau bisa disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajiman Widodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibagase Yoshio dan Suroso. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertempat di gedung Chosan-in atau bisa disebut dengan Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang beranggotakan 67 orang. Rajiman, Ichibagase, Suroso beserta para anggota BPUPKI duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudaraku sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan landasan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk saya berpidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya mengusulkan tentang gagasan dasar negara. Berikut usulan yang saya sampaikan. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat adalah pri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya katakan demikian? Itu karena fondasi dari dasar negara kita adalah sebuah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli terhadap sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula memegang teguh toleransi dalam beragama. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasan. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Ada pun rumusan yang saya usulkan diantaranya: 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan saya yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, saya berpendapat bahwa dasar negara harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Pri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma
ternyata tidak tepat. Karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan tentang dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara, yaitu Pancasila. Panca berarti lima, dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja, disebut Trisila. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silahkan Mr. Ishibangsi. Ohayou gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut. Yang selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ishibangsi yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Pak Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Muhyamin, Haji Agus Salim, Wahid Hashim, dan Abi Kusno Cokrosuyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta.
Behind the scene. Iya. Pejabatnya main dulu guys. Kamera action. Aku masih terus harapkan agar suatu saat kau berjumpa lagi. Semoga berkenal Satu. Suka bacanya aja ngarep gini ya, kok penisor. Jatuh aja. Itu kadarnya si Tono. Master sidang BPU PKI. Bensin. After sidang BPU PKI. Hatta. After sidang. Soekarno. Apa? Behind the scene after sidang. Senang usulannya bisa diterima satu Indonesia. Anjir. Ini siapa ini? Suroso yang banyak ngomong. Alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya.